Hai, balik lagi dengan saya, Sarjayadi Awe. Untuk video kali ini, melanjutkan video review sebelumnya terkait pembuatan aplikasi penjualan sederhana, teman-teman ya. Untuk yang sudah cek video minggu lalu, itu sudah melihat seperti apa laporan penjualan usaha sederhana yang akan kita buat, yang terdiri dari 4 sheet utama. Oke. Jadi sebelum membuat ini, saya disclaimer dulu bahwa teman-teman harus menggunakan Microsoft Excel versi 2016 atau yang lebih baru. Jadi ini penting untuk mengaktifkan fitur slicer atau untuk filter data secara dinamis, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah memenuhi persyaratan, mari kita cek untuk proses pembuatannya. Let's go. Oke, di sini silahkan buka workbook baru. Jadi silahkan berikan nama latihan penjualan sederhana 2024 atau yang teman-teman inginkan. Setelah itu, di tampilan awal ini saya sudah melakukan sedikit perubahan di menu view. Saya sudah menghilangkan grid lines untuk mempercantik tampilan ya, jadi supaya lebih bersih. Nah, untuk yang pertama, ubah sheet 1 yang di bawah ini, klik kanan, pilih rename, kemudian ubah dengan nama produk. Jadi sheet ini akan digunakan untuk menampung produknya. Untuk di B2, yang B2 ini teman-teman silahkan isikan nama usaha. Misal di sini nama usaha. Ini langsung saja teman-teman tulis kalau misalkan tidak ingin mendahului dengan nama usaha ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi toko Sarjayadi Awe. Kemudian di sini di B3 isikan daftar produk. Oke. Pada kolom B5, jadi kolom B baris kelima, kita akan buat kolom yang teman-teman perlukan. Di sini ada kode, nama barang, kategori, satuan harga beli dan harga jual. Oke. Jadi di sini ada kolom kode, kemudian nama barang, atau ini bisa diganti dengan nama produk ya. Kemudian masukkan kategori. Di kolom E masukkan satuan harga beli dan harga jual. Jadi satuan harga beli dan harga jual. Nah, setelah masing-masing judul kolom pada tabel yang teman-teman akan buat sudah selesai, sisa diatur jarak yang teman-teman perlukan. Jadi ini menyesuaikan kebutuhan saja ya. Jadi tinggal diatur. Oke. Selanjutnya untuk bagian B2 sampai B3 silakan di blok terlebih dahulu, kemudian kita bold. Untuk kolom sendiri silakan teman-teman berikan border. Namun di sini warnanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya pakai yang paling bawah ini. Kemudian baris bawah ya dengan atas. Jadi seperti ini. Untuk kode produk silakan di blok kemudian di bold untuk mempertebal
isinya teman-teman ya, isi selnya, kemudian berikan border. Di sini kode produk kita buat beberapa contoh saja, misalnya S001. Jadi ini stok pertama misalnya ya, kita buat sampai 5 saja. Ini ada produk 1, oke, buat sampai 5. Kategori ini misalnya ya, makanan. Kemudian ini makanan lagi, kemudian ini minuman. Oke, minuman. Untuk satuannya sendiri teman-teman silahkan diatur saja, misalkan ini peaches ya, jadi ini bisa diatur sendiri. Kemudian harga belinya, ini harga beli bisa jadi teman-teman masukkan di sini HPP. Jadi bisa harga beli atau harga pokok produksinya. Misal untuk modal dari produk 1 ini misalnya 20.000 ya. Kemudian di sini saya copy saja ke bawah. Oke. Untuk mengganti ada yang 30.000, ada yang 15.000. Setelah itu harga jualnya teman-teman masukkan berapa untuk harga jual produk tersebut. Misal di sini 27.000, ini 35.000, 25.000, 20.000, dan misal ini 30.000. Nah, ini sudah selesai. Teman-teman kedepannya bisa tambahkan sesuai dengan jumlah baris yang teman-teman harapkan. Jadi ini bisa ditambah saja. Kemudian karena ini contoh, saya buat yang seperti ini saja. Untuk di bagian akhir ini saya buat satu lagi. Kemudian untuk total saya masukkan di sini. Ya, jadi ini ada 6 item. Berarti ini teman-teman bisa menggunakan menu filter. Oke. Di menu data ya, bagian data, kemudian pilih filter. Total ini nanti kita akan isikan berapa produk ya. Misalnya ini menggunakan count. Oke, kita enter. Jadi setelah di blok tutup kurung kemudian enter. Ini menggunakan count ya. Oke, enter. Ini ada 5. Coba teman-teman lihat di sini ada 5. Tapi pada saat teman-teman filter yang minuman saja, misalnya ini ada minuman. Kemudian untuk yang blanknya tetap ya. Ini 5 ini teman-teman ya. Jadi 5 ini tetap muncul padahal hanya 2 produk. Maka dari itu teman-teman harus menggunakan filter ini teman-teman ya. Sama dengan subtotal. Jadi di sini ada subtotal, kemudian pilih nomor 3 atau counter. Jadi nomor 3 titik koma atau koma sesuai dengan yang teman-teman gunakan. Kemudian pilih referensinya seperti ini. Kemudian tutup dan enter. Maka 5 di sini pada saat teman-teman melakukan filter misal seperti ini, maka di sini akan berubah otomatis menjadi 2 saja.
Jadi itu fungsi dari formula subtotal yang kita gunakan. Kemudian biar lebih menarik, di sini harus ada informasi tambahan. Jadi dan kemudian tanda petik, kemudian spasi, lalu buatkan di sini teks dengan nama produk. Jadi pada saat di enter itu muncul 5 produk atau 5 item, itu tergantung dari teman-teman. Nah, supaya di sini harus ada data, ini teman-teman bisa buat saja ini tanda kurang ya, seperti ini. Tapi silahkan diganti warna putih. Sebenarnya banyak cara yang lain, tapi ini untuk memudahkan pada saat filter yang blanknya ini akan hilang, tapi yang tanda kurang ini tetap muncul ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk ini ya, kalau misalkan ingin ditambahkan HPP rata-rata untuk 5 produk ini bisa menggunakan fungsi yang sama, subtotal. Tapi di sini pilih yang angka 1. Jadi nomor 1 untuk average-nya atau perhitungan rata-rata. Kemudian tinggal diblok saja. Oke. Enter. Nah, coba teman-teman lihat kalau misalnya kita hitung secara manual, ini sum kita jumlahkan seperti ini. Lalu kita bagi dengan jumlah datanya. Ini ada 5 data. 5. Ini sama teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk penggunaan subtotalnya, tinggal di copy saja ke samping. Jadi sisa tarik atau teman-teman klik kanan, kemudian pilih copy, lalu kanan lagi paste. Jadi seperti ini. Sekarang untuk khusus bagian HPP dan harga jual, kita akan ubah ke mode number ya. Tapi silahkan pilih yang more number format, karena kita ingin memilih number namun ada ininya teman-teman ya, menggunakan use 1000 separator. Jadi ada pemisah desimalnya. Nah seperti ini. Pemisah ribuannya ini muncul. Kemudian biar tidak terlalu rapat teman-teman ya, bisa pilih ini ya, increase indent di menu home-nya. Jadi ini agak ke dalam, namun khusus untuk HPP kemudian harga jual itu gunakan rata kanan, karena untuk normalnya kita rupiah itu di nominal itu di sebelah kanan ya. Oke, sampai di sini silakan teman-teman blok saja dan sudah bisa menghasilkan tabel produk. Sisa di bagian I5 yang ini teman-teman ya, ada KB ini untuk membantu saja supaya pada saat memasukkan data, utamanya pada saat ekspor ke atau import ke Google Sheet, file ini bisa lebih dinamis. Atau teman-teman menggunakan Office 365, pencariannya bisa lebih dinamis tanpa menggunakan formula tambahan. Jadi kita masukkan saja di sini, copy saja satu seperti ini ke bawah, kemudian pilih copy, lalu klik kanan dan paste. Nah, ganti nama produk ini dengan KB. KB ini sebenarnya singkatan saja teman-teman, itu adalah kode bantu. Nah, sama dengan buatkan seperti ini, if, jadi jika kode sama dengan kosong atau tanda petik 2 kali ya untuk kosong, artinya kode ini tidak ada isinya, atau yang seperti ini teman-teman yang di bagian B11, maka titik koma, value if true-nya itu adalah kosongkan juga. Jadi apabila tidak ada nilainya,
maka yang di sini tidak usah diisi juga, maka kosongkan juga. Namun jika ada, maka ini dan oke. Jadi kode kita gabung tanda petik 2 kemudian spasi, bisa tambahkan pada keyboard untuk lurusnya ini teman-teman, tapi sesuai opsional saja, bisa juga menggunakan tanda kurang seperti ini. Kemudian tutup dan tambahkan simbol dan lagi untuk menggabung antara kode dengan nama. Bisa seperti ini, bisa juga mengganti dengan titik 2 seperti ini. Jadi sesuai dengan yang teman-teman inginkan saja ya. Saya biasanya menggunakan yang ini teman-teman. Kemudian tinggal copy dan blok ke bawah yang sampai di sini, kemudian paste. Maka ini dihapus saja. Ini akan merubah menjadi kosong karena formula yang digunakan apabila B11 itu kosong, maka di sini hasilnya juga adalah kosong. Jadi seperti itu. Oke, ini sudah selesai untuk proses pembuatan tabel produk. Nah, selanjutnya kita buat untuk penginputan penjualan. Nah, di penginputan penjualan ini saya hapus dulu yang sheet yang tidak digunakan ini, delete. Kemudian di produk ini saya klik kanan, kemudian move or copy supaya formatnya sama teman-teman ya. Kemudian jangan lupa dicentang di sini, kemudian pilih move to end. Jadi berada di setelah produk. Kemudian oke. Jadi ini muncul produk 2, pilih rename, ganti dengan penjualan. Ini daftar transaksi penjualan. Nama usaha ini tinggal berikan sama dengan ke bagian produk ini teman-teman ya, atau link ke B2, enter. Maka satu kali mengganti di depan, maka nama usahanya akan berubah secara otomatis. Oke, di kolom yang diperlukan di sini kita cek dulu, ada tanggal, nama produk, kemudian kategori. Ada tanggal, oke, nama produk, kategori, quantity, kemudian satuan, kategori, kemudian klik kanan, ini pilih insert untuk menambah kolom ya. Jadi kategori, kuantitinya berapa, satuannya apa, kemudian di sini harga jual ya, di sini harga jualnya, kemudian total. Jadi ini harga, kemudian klik kanan lagi untuk insert, kemudian total, lalu teman-teman masukkan HPP dan cari profitnya. Jadi tambahkan lagi satu kolom, ketik HPP, kemudian di sini adalah profitnya. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang untuk tanggal ini kita akan memasukkan data secara manual. Nah, ini tanggal. Kemudian pada saat teman-teman isikan, misalnya ini tanggal 28 Februari, berarti tanggal 1 bulan 2 2024. Hasil tanggalnya seperti ini. Ini bisa di blok saja. Oke. Kemudian klik kanan. Silahkan ubah untuk formatnya ya. Atau bisa langsung ke sini. More number format. Untuk date-nya silahkan dipilih. Nah, ini sesuaikan dengan yang teman-teman butuhkan. Atau kalau misalnya teman-teman ingin custom sendiri, bisa seperti ini, nanti tinggal edit saja. Jadi ini jangan bulannya, tapi DD garis miring MM. Jadi tanggal, bulan, baru tahun. Tahun diberikan 3 supaya lengkap 2024.
dan oke. Maka hasilnya seperti ini. Nah, sekarang tanggal 2 bulan 2 2024, tanggal 3 bulan 2 2024. Pada nama produk ini akan diambil data validasi ke bagian kolom KB. Nah, misal teman-teman ini kan sudah jadi misalkan teman-teman ingin teman-teman menggunakan Office 365 atau Google Sheet, itu cukup blok saja yang di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum menggunakan Office 365 atau misalkan Excel 2000 versi 2016 2019, itu silahkan diblok saja seperti ini. Jadi seluruh baris yang teman-teman perlukan. Kemudian di bagian atas di sini ada name box, tinggal masukkan nama, kode P atau produk ya, menandakan produk, kemudian underscore, ini PRD underscore KB ya. Kemudian oke atau enter. Jadi teman-teman punya nama di sini produk KB. Misal teman-teman pilih, maka yang akan diblok yang teman-teman berikan nama. Ini untuk mempermudah dalam proses pemanggilan formula. Jadi kita bisa buat nama. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Google Sheet atau Office 365, ini buat namanya langsung seperti ini saja di bagian atas. Kita buat dulu PRD underscore KB2 ya, untuk membedakan. Enter. Kemudian di sini ada harga jual, tetap dimasukkan saja PRD underscore jual, enter. Kemudian HPP PRD underscore HPP, lalu ini ada satuan PRD underscore satuan, atau lebih ringkasnya unit. Kemudian terakhir yang kolom kategori PRD underscore kategori, enter. Oke, ini sudah 1, 2, ada 6 ya teman-teman. Ada 6 nama atau variabel yang teman-teman buat. Pada saat dipilih, maka otomatis mengarahkan ke yang teman-teman sudah blok tadi seperti ini. Oke. Sekarang masuk ke menu penjualan. Di nama produk ini silakan diblok sebanyak yang teman-teman inginkan transaksinya. Kemudian masuk menu ini teman-teman ya, data. Kemudian pilih atau cari yang namanya data validasi. Ini untuk membuat filter data supaya dia bentuknya itu pilihan ya. Jadi data validasi. Nah, di bagian validasi kriteria yang allow, pilih list. Sebenarnya dari source ini teman-teman bisa dengan cara manual ya, di KB-nya seperti ini. Itu bisa, tapi karena sudah buat nama, teman-teman sisa ketik saja nanti PRD underscore KB. Ini untuk yang versi yang belum menggunakan 365 atau ini teman-teman ya, belum menggunakan Google Sheet. Kalau Google Sheet sebenarnya sudah bisa dinamis ya. Kita enter tadi, hasilnya seperti ini. Karena misalnya di sini saya sudah gunakan Office 365, jadi pada saat ketik 1 itu muncul dinamis seperti ini. Ini yang saya maksud tadi teman-teman. Jadi 1, 2, 3, jadi tinggal ketik saja, otomatis akan muncul. Misal di sini produk 1, ini produk 2 dan produk 1. Ini tinggal dibuat saja transaksinya. Nah, untuk kategori ini kita akan buat dia otomatis muncul. Nah, di sini kita menggunakan formula VLOOKUP yang mirip dengan VLOOKUP, yaitu index and match.
Kenapa index and match? Supaya teman-teman pada saat ada penambahan kolom tidak usah menambahkan yang ada di formula atau tidak usah mengedit lagi. Jadi formulanya tidak bergeser untuk kolom-kolom yang teman-teman tambahkan. Jadi cukup sama dengan, kemudian if terlebih dahulu buka kurung. Jadi jika tanggal itu belum ada isinya atau kosong, blank, maka value if true-nya dikosongkan. Jika salah, maka ini kita akan perintahkan untuk mencari menggunakan formula index, cek PRD karena ada di produk ya. Jadi PRD kategori, ambil produk kategori, titik koma, match, kita akan mencocokkan. Lookup value-nya itu adalah nama produk. Di bagian ini lookup array-nya ini buat PRD KB2 ya. Jadi KB2 di sini teman-teman sudah buat tadi, kemudian 0. Tutup kurung 2 kali. Kemudian enter. Nanti di sini kalau misalnya masih kurang untuk kurung penutup, maka otomatis akan diarahkan seperti ini. Tinggal yes saja, maka hasilnya muncul makanan. Tinggal copy saja ke bawah, bisa dipilih saja seperti ini teman-teman. Silahkan di paste, maka ini muncul ya. Jadi misalnya teman-teman buat di sini, ini error karena memang belum ada data. Oke, kalau misalkan ingin supaya tidak error seperti ini pada saat pertama kali mengetik, sebenarnya kalau teman-teman pilih seperti ini baru muncul karena produk 2 sudah ada di tabel. Tapi kalau tidak ada seperti ini akan error. Untuk mengatasinya sebenarnya supaya lebih rapi, bisa tambahkan di bagian depan setelah sama dengan, di bagian belakang setelah sama dengan itu if error. Jadi ada tambahan formula lagi ini teman-teman ya. Jika ini error, satu rumus ini, maka titik koma kita kosongkan atau ini blank ya. Kita tutup dan enter. Coba teman-teman kita lihat pada saat kita tarik ke bawah, ini sudah otomatis normal ya. Jadi walaupun ada di sini, tapi karena kita perintahkan kalau error tetap bernilai kosong ya. Tetap muncul kosong atau blank. Oke, selanjutnya di quantity ini isi manual. Jadi kita berikan tanda yang harus diisi manual ya untuk penggunaannya supaya mempermudah user. Kita buat saja yang ini. Jadi yang warna abu-abu ini yang wajib diisi, selebihnya itu tidak perlu diisi. Quantity di sini kita contohkan saja ada 3, misalnya ini 5, 3, 7 ya, seperti ini ya. Kita rata tengah. Nah, sama dengan kategori satuan ini kita akan munculkan otomatis karena datanya ada di tabel master produk. Jadi ini namanya master data ya. Jadi pusat datanya di situ, tinggal dipanggil pada saat melakukan transaksi. Formula ini teman-teman yang sudah dibuat silahkan diblok saja seperti ini. Kemudian copy. Jadi jangan selnya tapi isinya di dalam yang teman-teman copy. Kemudian enter. Ini untuk menghindari pergeseran sumber datanya teman-teman ya. Kolomnya itu tidak bergeser. Pada saat di sini klik 2 kali. Dalam mode edit ini paste saja, Ctrl V. Maka otomatis mengambil data yang sama ya. Jadi seperti ini, data yang sama. Sisa teman-teman ganti kategori ini menjadi unit. Kemudian enter. Maka otomatis mengambil satuannya. Tinggal di copy ke bawah. Hasilnya seperti ini. Untuk harganya juga sama. Tinggal teman-teman copy. Oke, yang tadi. Kemudian di sini hapus, kemudian paste ulang lagi, enter. Ini ganti dengan PRD unit itu ganti dengan PRD
jual ya, ini untuk harga jualnya. Kita copy lagi ke bawah. Oke, sudah selesai. Kemudian total ini tetap dengan cara yang sama, klik saja. Kemudian copy. Jadi cukup buat satu kali rumusnya, teman-teman sisa copy paste saja dan ganti tabel acuannya. Ini fungsi dari pemberian nama pada masing-masing kolom tadi, teman-teman. Oh sorry, ini total ya. Jadi total itu sama dengan, ini agak berbeda, if error. Oke, kemudian ini quantity dikali dengan harga, atau E6 dikali dengan G6. Kita tutup, sorry, jika error kita kosongkan ya, enter. Kita copy ke bawah. Nah, ini sudah ada hasilnya dari quantity kali harga. Inilah total penjualan. Kemudian teman-teman copy lagi rumus yang tadi. Ini full, kemudian copy, enter. Di HPP ini paste. Kemudian ganti jual dengan HPP. Lalu enter. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi untuk profitnya itu tinggal teman-teman buat saja sama dengan total ya, total penjualan ini dikurang dengan HPP. Oke. Kemudian tarik ke bawah. Ini ada value, tambahkan if error. Seperti yang tadi, kosong, enter. Nah, pasti teman-teman bertanya, ini masih harga satuan. Jadi khusus ke HPP ini ya, ini masih satu, belum sesuai dengan data yang ada di sini. Dia akan langsung ambil, teman-teman. Di sini harus dikali, tambahkan di sini yang value if false-nya ini, teman-teman ya. Jadi tambahkan di sini kali kuantitinya. Jadi di sini kali dengan E6. Kemudian enter. Jadi supaya ini langsung dikali kuantitinya. Nah, ini bisa masukkan di sini, kita hapus dengan formula yang sama, subtotal. Jumlahkan total penjualannya berapa ya. Jadi ini 9 ya. Ini ada 9, angka 9, kemudian blok saja ke atas, enter. Tinggal copy HPP-nya berapa, kemudian profitnya ini. Jadi pada saat teman-teman filter bulan misalnya seperti ini ya, Februari, kemudian hilangkan tanggal 3, maka ini dinamis, teman-teman. Jadi tanggal 1 21.000, tanggal 2 46.000, dan ini tanggalnya. Jadi seperti itu penggunaan untuk formula subtotal. Jadi bisa langsung ketahuan. Kita delete saja yang tidak digunakan tadi ya. Oke. Selanjutnya di sheet berikutnya ini sudah selesai. Di report, jadi sebelum masuk ke report ini, teman-teman harus buat pivot table-nya dulu, teman-teman ya. Ini pivot table-nya, kemudian baru kita masuk ke pembuatan dashboard, kemudian slasher-nya. Nah, karena video ini sudah cukup panjang, sebenarnya bagi teman-teman yang merasa bahwa memang hanya butuh di sini saja untuk totalnya, itu sebenarnya di video ini sudah bisa teman-teman gunakan karena sudah bisa filter kategori ya. Jadi seperti ini. Nah, kalaupun misalnya teman-teman ingin tetap melanjutkan, nanti untuk
pivot table dan reportnya kita lanjutkan di video berikutnya, karena di video pertama ini sudah cukup panjang teman-teman, supaya kita bisa istirahat sejenak untuk lanjut lagi di part 2 berikutnya. Oke. Jadi untuk filenya jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang memang merasa bahwa video yang ada di channel ini bermanfaat, jangan lupa support dan dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap update video terbaru dari saya. Seperti biasa, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, dan jika tidak suka silahkan dislike. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan ke kolom deskripsi video, ataupun teman-teman bisa masukkan di kolom komentar. Untuk file jadi, saya masukkan link unduh di Google Drive-nya, ada di dalam link unduh untuk mendapatkan file yang seri pertama ini di deskripsi video. Namun saya sarankan bagi teman-teman yang ingin belajar bisa mengikuti terlebih dahulu video ini sampai selesai, kemudian apabila ada kendala bisa menggunakan file jadinya. Oke, cukup sekian dari saya. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari Sarjayadi Awe.